Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang teori perkembangan pengeluaran pemerintah. Baik teman-teman, jangan di-skip ya videonya. Kami akan memaparkan materi berikut ini. Poin A, teori makro. Secara teori, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu kebijakan yang digunakan sebagai intervensi pemerintah dalam perekonomian. Dalam hal ini, apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam teori makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari 3 pos utama, yaitu 1. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa. 2. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. 3. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. B. Model pembangunan tentang pengeluaran pemerintah. Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Teori perkembangan peranan pemerintah yang dikemukakan oleh Musgrave dan Rostow adalah suatu pandangan yang ditimbulkan dari pengamatan berdasarkan pembangunan yang dialami oleh banyak negara. Tetapi, hal ini tidak didasarkan oleh suatu teori tertentu. Poin C. Hukum Wagner. Perbedaan pendapat tentang seberapa besar peranan pemerintah diperlukan dalam perekonomian sudah menjadi pemikiran sejak masa klasik. Seorang ekonom Jerman bernama Adolf Wagner 1883 mengemukakan sebuah hukum yang dikenal dengan istilah The Increasing of State Activity, yang dikenal dengan hukum Wagner. Hukum ini didasarkan pada pengamatan empiris di negara-negara Eropa dan Jepang pada abad ke-19. Hukum Wagner sebagai berikut. Dalam perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat secara relatif, pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Dasar dari hukum Wagner tersebut adalah pengamatan empiris dari negara maju seperti USA, Jerman, dan Jepang. Tetapi hukum tersebut memberi dasar akan timbulnya kegagalan pasar dan eksternalitas. Wagner menyadari bahwa dengan bertumbuhnya perekonomian, hubungan antara industri dengan industri, hubungan industri dengan masyarakat, dan sebagainya menjadi semakin rumit dan kompleks. Dalam hal ini, Wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, yang terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum pendidikan, rekreasi, kebudayaan, dan sebagainya. Kelemahan hukum Wagner adalah hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut Organic Theory of the State atau teori organis mengenai pemerintah, yaitu teori tersebut menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dari anggota masyarakat lainnya. Teori Peacock-Wiseman. Peacock dan Wiseman adalah dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Teori mereka didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut, teori Peacock dan Wiseman mendasarkan pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat di mana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena. Dari Peacock dan Wiseman sebagai berikut, pertumbuhan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, peningkatan PDB menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar. Begitu juga dengan pengeluaran pemerintah semakin besar. Apabila keadaan normal tersebut terganggu, misalnya karena adanya perang, maka pemerintah akan memperbesar pengeluaran untuk perang, karena itu penerimaan pemerintah dari pajak juga meningkat. Juga pemerintah meningkatkan penerimaan tersebut dengan cara menaikkan tarif pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi berkurang. Keadaan ini disebut efek penghasilan displacement effect, yaitu adanya gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan kepada aktivitas pemerintah.
Yang E, teori mikro. Yang pertama, tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran permintaan adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Lalu yang kedua, interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain. F. Penentuan permintaan dengan rumus U pangkat I sama dengan F dalam kurung G X tutup kurung, di mana G adalah vektor dari barang publik, X vektor dari barang swasta, I adalah individu, U sama dengan fungsi utilitas. Permintaan efektif akan barang-barang tersebut, pemerintah dan swasta, tergantung pada anggaran budget transaksi. Kita menganggap bahwa seorang individu atau I membutuhkan barang publik K sebanyak GK kecil. Untuk menghasilkan barang K sebanyak GK kecil, pemerintah harus mengatur sejumlah kegiatan-kegiatan. G. Penentuan tingkat output. Barang dan jasa publik yang disediakan oleh pemerintah ditentukan oleh politisi yang memilih barang jumlah barang atau jasa yang dihasilkan. Para politisi juga menentukan jumlah pajak yang akan dikenakan kepada masyarakat untuk membiayai barang atau jasa publik tersebut dalam menentukan jumlah barang dan jasa publik yang akan disediakan. Para politisi memperhatikan selera atau keinginan masyarakat agar masyarakat merasa puas dan tetap memilih mereka sebagai wakil masyarakat. Selanjutnya, fungsi utilitas adalah sebagai berikut. U, B sama dengan G, buka kurung X, G, S, tutup kurung. U, B sama dengan fungsi utilitas, S sama dengan keuntungan yang diperoleh politisi dalam bentuk materi atau kedudukan. G sama dengan vektor barang publik, X sama dengan vektor barang swasta. Selanjutnya, kita mengasumsikan bahwa fungsi utilitas masyarakat diwakili oleh seorang pemilih yang memaksimumkan utilitas. Maksimal utilitas sama dengan F, buka kurung X, G, tutup kurung. Dengan batas yang dibatasi oleh kendala anggaran. P, X tambah T, B lebih kecil dari MI, P sama dengan vektor harga barang swasta, X sama dengan vektor barang swasta, B sama dengan basis pajak individu, M jumlah pendapatan individu, T sama dengan tarif pajak, B sama dengan total basis pajak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan dan jika ada lebihnya semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.